Halo Budum, selamat datang di kelas KB recap untuk SEA Games Women Mobile Legends Bang Bang ke-32. By the way, ini adalah sebuah video permintaan maaf karena gue memang tidak bisa restream waktu final SEA Games Ladies ya, atau SEA Games Women yang Mobile Legends Bang Bang. SEA Games ke-32 ini kebetulan untuk pertama kalinya ada women ya, atau ada cabang perempuan. Jadi memang karena mungkin paling jarang kali ya perempuan itu dilihat seluk-beluknya, in-depth movementnya, atau mungkin gerakan-gerakannya. Alasan apa sih yang membuat timnas Indonesia kita tuh menang gitu loh di ajang SEA Games 2023 kali ini. Jadi gini, gue akan menunjukkan 3 klip di video kali ini. 3 klip ini berisikan bagaimana rotasi yang berjalan begitu flawless ketika timnas Indonesia tuh menang. Di video ini gue tidak akan memperlihatkan game kedua dan game ketiga. Alasannya kenapa? Alasannya karena gameplaynya tidak berjalan. Nah, gue ingin menunjukkan gameplay yang berjalannya terlebih dahulu karena ini adalah 2 rotasi yang sepertinya cukup penting untuk kita perhatikan, apalagi buat roamer, mid laner yang kadang tidak selalu rotasinya ke arah gold lane. Nah, memang spesifikasi tujuan dari video ini adalah untuk para gold laner ya, biar kalian juga mungkin sadar kalau misalkan kalian itu di GB ya kan, atau bahasa gampangnya itu di babysit, kalian tuh punya tanggung jawab yang luar biasa besar, sehingga hal tersebutlah yang akan membuat kalian sebagai carry game itu perlu banget untuk mendeliver damage sebanyak mungkin. Nah, di video kali ini kebetulan gue juga ingin berfokus pada poros rotasi dari gold laner women Mobile Legends Bang Bang di timnas Indonesia, dan orang tersebut adalah Chell ya kan. Jadi di video kali ini pokoknya kita akan fokus ke arah rotasinya, sehingga anggaplah ini adalah pertandingan yang memang ditunjukkan untuk teman-teman para user gold laner, tapi tidak melupakan juga bagaimana peran dari mid laner dan juga roamernya, terutama junglernya juga, karena yang pegang rotasi utamanya biasanya di jungler juga nih. Pemegang retribution siap-siap juga. Gue ingin menunjukkan perbedaan metode 4-1 di 3 game yang berbeda lebih tepatnya. Tapi perbandingan contohnya gue pakai yang game pertama, game keempat dan game yang kelima. Itu kayaknya lebih dominan untuk nanti bahasanya lebih banyak di game 4 dan game kelima. Game pertama itu lebih ke bikin space ya kan, dan itu yang mungkin nanti akan kita cari tahu perbedaannya. Kalau begitu langsung aja kita ke kelas KB, let's go. Sorry banget untuk gue opening, memang gue pengen melimitasi obrolannya ya kan, jadi biar teman-teman yang nanya atau bocil-bocil, "Bang, aku mau tahu kenapa bisa kecurian poin." Nah, itu tuh nggak muncul tiba-tiba, karena yang seperti tadi gue bilang, limitasi dari pembahasan ini adalah bagaimana rotasi 4-1 ini berjalan. Yang pertama, di game yang pertama ini gue ingin menunjukkan bahwa dengan metode Cloud di kubu dari timnas Indonesia ya kan, mereka bisa memainkan metode split push. Itu yang pertama. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman mau babysit gold lane, itu ada 2 cara, dan 2 cara itu ditunjukkan di video ini. Yang pertama, kalau misalkan gold laner kalian Cloud, kalian bisa memanfaatkan rotasi seperti yang ditunjukkan di menit ketiga oleh timnas Indonesia ini, yaitu adalah rotasi ketika 4 pemain lainnya itu berfokus kepada objektif turtle. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, biar dapetin turtle lebih banyak. Habis itu nanti Cloudnya bisa kebantu farmingnya dengan satu objektif tersebut, karena kan sharing gold, sharing XP ya kan, dan itu yang menguntungkan sekali bagi Cloud. Di sini poin terpenting dari bermain Cloud adalah dia mendapatkan minion sebanyak mungkin, sehingga mau berapapun lawannya di lane ya kan, kayak tim Philippines, lihat mereka set up sampai 4 pemain di arah bawah. Tapi ternyata kebetulan di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa memang timnas Indonesia hanya mencoba untuk membeli waktu sebanyak mungkin di area river tuh, di bagian midnya ya kan. Ada Cini, ada Vivian, ada Vival juga ya kan, yang tujuannya jelas banget hanya untuk mencari informasi sebanyak mungkin di mana keberadaan dari Kaja. Nah, pas Kajanya ketangkap, lihat yang dilakuin sama Chell, dia farming lagi, balik lagi ya kan ke towernya dia, dan setelah itu dia nungguin di bawah. Nah, dia nggak show sama sekali, karena inilah dia salah satu metode 4-1 yang tadi mau gua bahas paling pertama, yaitu adalah 4-1 defensif. 4-1 defensif itu seperti ini posisinya. Teman-teman bisa lihat di map, itu 4 pemain dari timnas Indonesia berada di bagian atas ya kan. Jadi menandakan bahwa mereka tuh fokusnya mau ke arah objektif turtle. Sementara yang di bawah, kalau bisa jangan pernah show di map. Anggaplah kalian tuh bener-bener semua ininya ya, semua rumputnya ini ada musuhnya nih. Semua rumputnya ada musuh, sehingga kalaupun kalian show di sini, kalian udah pasti bakal tertangkap. Dan disinilah poin macro play-nya berjalan, ketika memang Chell-nya tuh tahu persis bahwa oke, teman-teman gue lagi nge-turtle ya kan, 2 di top lane berarti 3 di bawah. Nah, kayak gitu logikanya. Karena hitung aja yang ada di turtle ada berapa ya kan, ya sisanya pasti ada di mid atau di bawah.
Dan pas show di bawah kebetulan juga udah pada pakai ultimate-nya, Chell-nya nggak mati, ya kan? Jadi poin plusnya adalah banyaknya ultimate yang keluar dari tim Philippines dan tim Indonesia yang berhasil mendapatkan turtle. Plus juga di sini Chell-nya nggak mati. Oke, Chell-nya nggak mati, reset, dia dapetin regen segala macem, dia balik farming lagi, ya kan? Jalan lagi. Polanya langsung diubah lagi. Abis dapetin turtle, mid laner sama romnya tetap jalan berdua, tapi nggak ke turtle lagi, ya kan? Nggak ke top lane lagi, tapi ke bawah. Dia mau bantuin si Chell buat dapetin bush atau posisi yang benar-benar bagus buat farming. Dia balik lagi farming, ya kan? Dan lagi-lagi ditinggalin sama teman-temannya. Habis itu dia berani untuk cut wave. Tujuannya jelas banget karena dia udah tahu bahwa oke, Kajanya kan udah keluar ultimate. Jadi nggak perlu lagi nih. Dia mikirin kalau seandainya dia potong minion, dia harus memperhitungkan ultimate dari Kajanya. Nah, tapi ini dia minusnya kalau misalkan kita bermain 4-1 defensif. 4-1 defensif itu kalau misalkan kalian cuma farming satu lane, ya kan, itu sangat rugi. Makanya lihat Chell di sini, tiba-tiba dia udah di mid lane dan dia coba untuk cari farming pattern lain, entah ke mid, ya kan, dapetin 10 gold aja setidaknya dari skill-skillnya Cloud, ya kan, karena seperti kita tahu dia pakai Avarice. Terus dia coba clear mid. Habis clear mid dia ke bawah lagi, seperti itu. Bikin space sebanyak mungkin agar Cloud ini bisa farming dengan bebas, dengan optimal, dan yang paling terpenting dengan cepat. Karena kalau misalkan teman-teman bandingin farmingnya, ya kan, di sini Chell-nya level 8 dibandingin sama Kari, ya kan, Karinya juga di sini kena press dan dia tuh level 7, teman-teman. Si Peresnya tuh level 7. Jadi ini metode 4-1 yang defensif yang menurut gua sangat berjalan sekali ya untuk timnas Indonesia ladies, dimana mereka memanfaatkan sekali metode Cloud ini sebagai salah satu hero yang memang powernya, kapasitasnya itu adalah untuk melakukan farming cepat, clear wave yang cepat juga. Jadi nggak sia-sia gitu loh. Rotasi dari 3 temen yang lainnya, lihat tuh. Jungler, mid laner, roamer jalannya bertiga terus. 3-man move. Dan udah tadi saya tinggal clear wave aja. Poin terpentingnya di sini adalah kalau misalkan emang kalian itu pemain gold laner dan kalian bisa memanfaatkan space yang teman kalian buat seperti ini, keuntungannya berlipat ganda. Kalian udah pasti bakal lebih unggul jauh kalau dibandingin sama gold laner musuh kalian. Terus sebagai gold laner juga kalian pasti level item jauh lebih ahead, ya kan? Karena memang kalian bakal susah buat di geng. Teman-teman kalian juga bisa nutupin rotasinya. Cuma gue setuju kalau misalkan ada yang komen tidak berlaku buat solo. Yes, gue setuju banget. Karena kita nggak bakal bisa tahu rotasi roamer kita kemana, mid laner kita kemana ketika kita solo. Sehingga memang ini adalah gambaran team play ketika kita berbicara soal metode 4-1 yang defensif. 4-1 yang ofensif tuh kayak gimana yang menyerang. Nah ini contohnya ya. Video akan gua mulai untuk game yang keempat, ya kan, mulai dari menit yang kedua. Teman-teman bisa lihat ini perbedaannya ketika kita berbicara soal defensif dan ofensif. Kebetulan di sini teman-teman dari timnas Indonesia membawakan Beatrix, yang dimana Beatrix sudah pasti berbeda dengan Cloud. Dia nggak punya battle mirror image, kapasitas dia untuk nge-clear wave juga walaupun lebih cepat, tapi rotasinya tidak secepat Cloud kalau kita bandingkan. Di sini timnas Indonesia juga menggunakan Varsha, jadi kombonya Beatrix Varsha. Teman-teman udah pada paham juga lah rata-rata kalau misalkan pada nonton MPL, pada nonton competitive scene, bahwa dua hero ini tuh bisa melakukan sebuah combo gitu loh. Oke. Pertandingan ini kan sebenarnya pertandingan soal early game kan, apalagi Varsha, Grok gini kan, manfaatin rotasi lah. Lihat yang dilakuin Cininya apa, yang dilakuin Beatrixnya apa. Gue ulangin ya. Kita tarik 10 detik ke belakang, Vival dapetin informasi ada Melissa di depan. Cininya motong di sini, tujuannya jelas dia ingin melakukan deliver damage kepada Melissa. Terus Beatrixnya udah fokus buat push minionnya sejauh mungkin kalau bisa minionnya didorong. Karena apa? Karena posisinya di sini memang target utamanya adalah menyerang gold laner musuh. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk memperlihatkan bagaimana metode 4-1 yang ofensif. Jadi emang 4-1 ofensif ini ya kayak babysit pada umumnya sih intinya ya, yang dimana kalian rotasi terus ke gold lane gimana pun caranya. Ini menit 3, teman-teman bisa lihat nanti beberapa menit kemudian dimana rotasinya selalu dimenangkan dan menuju ke arah top lane. Viviannya masih nahan, masih coba buat pokoknya standby di gold lane. Dan lihat ini Viviannya nggak ninggalin gold lane-nya sama sekali. Dia masih cari informasi. Dia make sure pokoknya sampai si Chell-nya itu nyentuh ke arah top lane. Pelan banget, dan lihat tuh ofensif banget, langsung ada 3 di atas. Varsha-nya juga menghadangnya di rumput yang dimana dia bisa motong tuh untuk mendeliver damage di
bagian laning phase dari musuhnya. Cari lagi lawannya, karena lawannya kebetulan Natalia kan. Natalia ini kan lumayan bisa ngepres ke arah gold lane. Cell-nya juga lumayan bisa dibilang paham apa yang dilakukan sama teman-temannya. Ketika Cell-nya itu belum show, artinya teman-temannya masih nyari informasi di mana Natalia. Ketika Natalianya ini ketangkep, ya kan, terdetek, baru Cell-nya join. Nah, lihat tuh. Gerakan ofensifnya baru muncul, ya kan. Dia pukul towernya. Duanya mengusir backup dari Melisanya. Gak cuma dapat Melisa tapi dapat Natalia, dapat turret juga. Dan ini yang sangat menguntungkan atau menjadi senjata utama bagi timnas Indonesia. Loh, Bang, tapi kan kehilangan turtle kalau kayak gini, Baxianya rugi dong sebagai jungler. Loh, enggak juga. Karena di satu sisi lainnya, Baxianya tuh udah untung match up lawan Lancelot. Karena apa? Karena di early game-nya di menit yang pertama atau menit yang kedua tadi, setelah mendapatkan turtle yang pertama, ini si Baxianya ini kan lumayan rusuh kan, invade jungle si Lancelotnya. Dan dia sempat dapetin orange buff. Dengan satu orange buff tersebut, si Baxianya ini sebenarnya udah unggul level. Mau 1-2 turtle diambil sekalipun, dia akan tetap unggul secara level. Karena apa? Karena misalkan farmingnya barengan sekalipun, dia dapat turret, dia dapat hero assist dan juga point kill. Sehingga inilah yang membedakan bagaimana metode 4-1 yang ofensifnya ini berhasil. Di satu sisi ya memang karena kebetulan di top lane-nya bener-bener sampai 2 kali si Melisanya dimatiin. Nah, setelah dia selesai dengan top lane-nya hancur, mereka nggak berhenti. Mereka tetap jalan berempat, terus cari momen, cari hero point kill, ya kan. Kalau bisa farming dari hero. Nah, itu dia tuh metode farming hero yang dimana sempat menjadi salah satu metode farming yang paling efektif ketika kita bermain ofensif. Cari point kill terus, cari point kill terus. Bikin musuhnya itu nggak bisa farming, bikin musuhnya itu nggak dapetin banyak-banyak poin dari segi minion atau bahkan mungkin dari segi objektif. Sehingga inilah yang membuat timnas Indonesia sangat unggul di game yang keempat, bahkan menang di early game. Dan ini dia pembeda juga untuk 4-1 yang ofensif, ya kan, yang ini, yang kalian mainnya di GB terus, ditempel terus sama roamer sama mid laner. Sama yang tadi, yang 4-1 defensif. Dan emang 4-1 defensif kayaknya baru paling oke Cloud sih untuk sampai sekarang. Beatrix gue setuju banget untuk main defensif, tapi ya kalian kira-kira sabar nggak untuk jadi pemain yang rotasinya tuh gini nih. Misalnya ini gold lane nih, misalnya ini gold lane, ya kan, misalnya ini gold lane. Kalian rotasinya jangan kayak gini tuh, jangan lewat sini, atau kalian jangan lewat sini, tapi kalian itu coba manfaatkan rotasi yang lewat sini gitu loh, lewat dalam untuk farming ke midnya. Karena apa? Karena ya kalian jangan pernah lewatin rumput ini, ya kan. Apalagi kalau top lane rumput ini dan rumput ini. Tempat-tempat yang berbahaya itu di sini sebenarnya untuk para gold laner. Karena kalian bisa aja kena serangan happy birthday atau serangan HBD. Atau bahasa gampangnya adalah ganking, yang memang rumput inilah yang terkadang menjadi rumput-rumput penting bagi para mid laner atau ganker bekerja. Sehingga makanya jauhin nih tempat-tempat ini nih, ya kan. Ini lewat sini nih jangan kalau bisa nih. Ini lane yang paling berbahaya nih untuk dilewati gold laner. Kalau bisa lewat belakang atau minimal lewat sini lah, lewat sini masih oke lah, kan, ketemu di tower sini. Atau kalian mau lewat sini, ya kan, pelan-pelan, nggak sih, lewat dalam sini nih. Nah, lewat dalam sini purple buff. Nah, bisa sambil ngecek purple buff juga, bisa ngecekin orange buff punya jungler kita juga. Jadi sebagai gold laner kalian setidaknya punya rotasi yang tidak terlalu YOLO lah, gue bilangnya, biar gampang ya. Karena bisa aja kalian sebagai gold laner itu udah dihadang sama musuh kalian di camp yang penting seperti tadi tuh yang gue tandain. Yang terakhir gue juga pengen nunjukin soal ofensif juga, mirip kayak yang di game yang keempat tadi. Tapi di game yang kelima sebenarnya ada sedikit kepleset dari timnas Indonesia, but it's okay, ya kan, it's okay banget. Karena memang di posisi ini kalau teman-teman mungkin sempat lihat gamenya, itu ada beberapa fatal mistake yang sempat terjadi. Tapi setidaknya di sini kita bisa melihat bahwa nih loh, kalau teman-teman berhadapan dengan metode 4-1, teman-teman lihat rotasinya timnas Filipina juga ya. Mereka menutup juga dengan metode 3 di arah gold lane-nya. Tuh lihat. Mereka standby 3 di sini. Tujuannya jelas buat nge-counter 4 pemain yang udah standby juga nih dari timnas Indonesia. Sebenarnya kalau teman-teman ngelihat gitu kan, posisinya di sini ya emang mau gimana pun 3 ini pasti bakal kalah sama yang ada 4 ini loh. Apalagi di sini ada junglernya juga, ya kan. Dan secara objektif mungkin teman-teman bisa lihat 30 detik sebelum turtle. Jadi ini adalah sebuah keuntungan bagi timnas Filipina kalau mereka bisa dapetin minimal 2 pemain dari 4 pemain gitu loh. Mereka dapetin 2 tukar 4, walaupun nanti mungkin di sini 3 tumbang, ya kan. Tapi setidaknya mereka itu mendinai juga rotasi agar siapapun yang mau menuju ke arah turtle itu nggak akan bisa. Sementara di turtle-nya 2 lawan 1. Jadi Fumieko nggak bakal bisa ngelakuin banyak hal
karena dia bukan pemegang Retribution. Di sini sebenarnya timnas Indonesia cukup beresiko untuk melakukan sebuah setup, ya kan? Karena memang kebetulan kalau misalkan mereka terlalu lama di satu titik, itu pasti musuhnya bakal coba buat ngerespon atau coba buat setup atau menyiapkan counter setup sebaik mungkin agar tiba-tiba mereka bisa mendinai apa yang ingin dilakukan oleh ya tim ofensif gitu loh. Kebetulan startnya itu dari Vivian dengan ultimate-nya yang di cancel dan tiba-tiba Eve-nya ini berhasil menangkap satu sosok pemain adalah Chell dan bahkan Eve-nya nggak tumbang. 3 hilang tiba-tiba. Dan ini dia yang harus diperhatikan kalau kalian bermain sebagai gold laner atau mungkin tim yang dimana formasi 4-1-nya itu terlalu ofensif. Karena hal kayak gini ini bisa fatal banget masalahnya. Kalau berhasil, itu bakal meledak banget. Kita ambil contoh ya. Kalau tadi misalkan nih, kalau misalkan tadi si Chell-nya di sini nggak tumbang ya kan, yang tumbang adalah Moskov, Grok dan juga Yves-nya. Tersisa let's say sekitar 3 pemain. 1 tukar 3. Kita ambil contoh ya. Misalkan yang tumbang adalah Vivian, Cini, Chell-nya masih hidup, Vival masih ada. Tower atas kira-kira hancur nggak menurut kalian? Menurut gua udah pasti hancur. Karena apa? Karena mau gimana pun nanti akan ada wave minion selanjutnya. Dan wave minion itulah yang akan dimanfaatkan oleh si Chell sebagai gold laner. Cuma dikarenakan di sini posisinya tiba-tiba dapetin 3 pemain dari Philippines, makanya di sini 4 orang ofensifnya tuh dibatalkan. Tapi sebenarnya kalau di sini permainan 4 orangnya rapi berhasil ya kan, terus juga dapetin momentum, Perez sama Amoresnya tumbang. Wah, ini yang bakal kena efek bola salju adalah timnas Philippines. Karena emang kebetulan timnas Indonesia bisa dapetin top lane, mereka nanti tukar ke arah bawah dapetin platingan gold juga masih bisa. Karena masih sekitar 30 detik lagi sebelum kehilangan dari gold shield turretnya dari masing-masing turret gitu loh. Dan ini dia pembeda ya, 4-1 yang ofensif sama yang defensif. Biar kalian mungkin sebagai gold laner nantinya di tim tuh bisa paham gitu loh, bisa nge-call juga. Kira-kira kalian mau bikin move kayak gimana, kira-kira kalian mau di babysit kayak gimana, kalian mau ada berapa orang di gold lane itu, sehingga nantinya rotasi kalian itu bisa jalan dengan maksimal. By the way, kalau teman-teman sadar, semua kemenangan dari timnas Indonesia itu berasal dari Chell powernya. Kenapa? Karena memang di game yang keempat dan yang game kelima ini, kebetulan kalau teman-teman sadar, semuanya itu poros rotasinya itu memperkaya gold lane. Tadi game yang keempat kita udah lihat, sekarang game kelima juga kita bisa lihat sendiri ya kan teman-teman. Mungkin gua percepat juga di sini posisinya ketika memperlihatkan bagaimana game dari gold lane-nya berjalan. Timnas Indonesia juga dapetin momentum untuk leading gamenya. Jadi gini, strategi dari timnas Indonesia simpelnya adalah memperkaya gold lane. Dengan cara 4-1 defensif kayak Cloud tadi, Cloudnya ditinggal sendirian, farming sebanyak-banyaknya, habis itu nabung item, itu juga oke. Dengan cara 4 pemain di arah gold lane menangin laning phase, ya kan, habis itu maksain gold laner musuh biar miskin, gold laner musuh kehilangan turret, habis itu nggak bisa farming, itu juga bisa. Cuma balik lagi, tinggal gimana caranya kalian sebagai tim itu bisa bekerja sama agar ketika kalian itu memenangkan matchup gold lane, kalian tuh tetap dapetin keuntungan. Gak cuma semerta-merta kalian menangin gold lane, tapi kalian lupa tugas utama dari memenangkan matchup gold lane itu apa. Yaitu adalah kalian harus jalan bareng sama si gold lanernya. Kalian harus memanfaatkan gold lanernya juga, cover gold lanernya, jangan sampai udah unggul di awal game tapi malah gold lanernya kemakan. Dan itu yang bakal jadi rugi kalau seandainya kalian nge-babysit gold lane tapi kalian meninggalkan atau melupakan juga bahwa gold lane ini tuh masih tetap butuh cover gitu loh. Lihat Vivian rotasinya nggak pernah ngelepasin si Chell kan, karena ini tujuannya, karena emang dia nggak mau Chell-nya ke shutdown. Kalau Chell-nya ke shutdown ya timnas Indonesia nggak ada damage gitu loh. Dan inilah dia 4-1 strategi timnas Indonesia yang membuat mereka mendapatkan emas. Alhamdulillah teman-teman ya, emas dari cabang Mobile Legends Bang Bang wanita, luar biasa. Anyway, kayaknya videonya udah sampai di sini aja. Cukup simpel, cukup singkat juga. Gua memperlihatkan bagaimana 3 game yang dimenangkan oleh timnas Indonesia. Congratulations untuk teman-teman semuanya ya kan, dari timnas Ladies Indonesia. Ada coachnya juga, ada Timola, Katazi dan juga ada coach Mozia. Congratulations semuanya, pemain-pemainnya juga luar biasa ya kan. Ada di benchnya juga ada Valanir dan juga ada Karamel kan kalau nggak salah. Itu pokoknya congratulations, kita bangga semuanya sama kalian. Selamat atas emasnya. Dan ya besok kan ada timnas Indonesia yang men atau laki-laki. Dukung juga jangan lupa, dan good luck untuk semuanya. Gua KB mohon undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia, dadah.